pemeriksaan after score. Sebelumnya saya akan mencuci tangan dan melangkah terlebih dahulu menggunakan sabun. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir dan ditempatkan pada tempat pemeriksaan. Kemudian saya akan melakukan penilaian appearance, yaitu warna kulit. Saya akan menilai kulit pada bayi, yaitu nilainya 2, seluruh tubuh kemerahan, kemudian yaitu puls, laju jantung, dan menentukan laju jantung dengan mengukur puls atau meletakkan tangan di dada bayi dan mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. Hasilnya 2, yaitu lebih dari sama dengan 100 kali per menit, yaitu bayi terlihat bugar. Kemudian yaitu weakness, yaitu refleks, nilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Hasilnya 2, yaitu reaksi berlawan. Kemudian yaitu activity, yaitu tonus otot, dengan menilai aktivitas tonus otot dengan melihat gerakan bayi. Untuk bayi ini hasilnya 2, yaitu gerakan aktif, kemudian yaitu respiration, yaitu usaha nafas, dengan menilai tangisan bayi. Bayi menangis kuat, yang nilainya 2. Kemudian saya akan menghitung jumlah skornya. Hasil skornya hasil skornya 10, yang artinya normal. Dan pengukur suhu tubuh saya akan letakkan di aksila. Baik, untuk hasilnya yaitu 36,5, yang artinya suhunya normal. Kemudian saya akan menghitung frekuensi denyut jantungnya menggunakan stetoskop. Selama 1 menit. Baik, hasilnya 100, yang artinya normal. Kemudian saya akan menghitung frekuensi nadinya dengan tepat dan melakukan palpasi pada arteri radialisnya. Hasilnya sekitar 50 kali per menit, yang artinya normal. Kemudian saya akan menilai perfusi kapilernya. Hasilnya normal karena kurang dari 2 detik. Dan saya akan melakukan pemeriksaan yang tutup, yaitu pemeriksaan wajah. Untuk wajahnya ini tampak simetris dan tidak ada kelainan yang khas seperti Down syndrome. Untuk kulitnya juga warnanya normal, tidak ada ruam-ruam, tidak ada pembengkakan, tidak ada vernika caseosanya. Kemudian untuk kepalanya, untuk bentuknya normal, ukuran fontanelnya juga normal, tidak ada kelainan kongenital, kemudian tidak ada trauma juga. Kemudian itu pemeriksaan mata. Saya akan melihat posisi matanya dan refleks cahayanya apakah normal. Baik, normal. Untuk refleks cahayanya normal, tidak ada tanda infeksi. Letak matanya juga normal, tidak ada strabismus, katarak pada bayi juga. Kemudian saya akan memeriksa telinga. Untuk posisi telinganya normal, bentuknya normal, tidak ada sekret atau hal yang tidak normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada hidungnya. Apakah bayi bernafas dengan hidungnya atau tidak? Baik, bayinya bernafas dengan hidungnya. Dan tidak ada kelainan yang tampak, lalu tidak ada pernafasan menggunakan cuping hidung.
Lalu saya akan memeriksa mulut, apakah bibir subik atau tidak simetris, bibirnya normal, tidak ada kelainan, kemudian tidak ada labioskisis, lalu tidak ada bercak putih juga pada gusi atau palatungnya. Kemudian untuk level isapnya juga ada, yang artinya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada dadanya. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, apakah simetris gerakan dada saat bernafas, simetris ya. Kemudian frekuensinya juga normal, pernafasannya normal sekitar 40 sampai 60 kali per menit, lalu pulsasinya juga normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada dinding dada, apakah ekspansi parunya simetris atau tidak. Simetris, kemudian tidak ada flemitis taktil, tidak ada nyeri tekan juga. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada seluruh rangkaian paru. Untuk hasilnya ini normal karena ada suaranya sonor. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada batas jantung untuk menilai apakah adanya kardiomegali. Tidak ada, yang artinya normal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada dada menggunakan stetoskop. Tidak ada untuk kualitas fertilisasinya normal, tidak ada gangguan restriktif atau obstruktif. Untuk pemeriksaan bunyi jantung di titik 5 utama itu juga normal, terdengar tanpa ada bunyi tambahan seperti bergemur. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan paru. Pemeriksaan paru yaitu melakukan inspeksi pada pola nafasnya, palpasi frenitus, perkusi suaranya, dan auskultasi apakah ada wheezing atau crackles, dan itu tidak ada, normal. Jantungnya juga normal, tidak ada impuls prekordial atau pasitril atau perkusi batas jantungnya normal. Auskultasi tidak, pada auskultasinya itu tidak ada mulut juga. Lalu saya akan memeriksa abdomennya. Pertama yaitu melakukan inspeksi pada abdomen, apakah abdomen ini harus tampak bulat, artinya normal. Kemudian kulit pada abdomen juga normal. Tali pusar pada bayi juga tampak segar dan tidak layu. Tidak ada pendarahan juga. Untuk auskultasinya untuk bisik ususnya pada abdomen normal, tidak ada bruit vaskular, ada aorta abdominalis juga. Untuk perkusi ini normal karena menghasilkan suara timpani, dan pada batas hepar serta liarnya juga normal, tidak ada tanda hepatomegali atau splenomegali. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada dinding abdomen untuk menilai apakah ada tonus otot ibu perut atau adanya hernia, dan tidak ada, normal. Dan saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksternal. Pada penisnya itu normal sekitar 3-4 cm dan tidak ada hidrokel atau hipospadia. Kemudian saya akan menggunakan kasta steril untuk memeriksa lubang uretranya. Baik, untuk lubang uretranya normal.
Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan anus. Permisi. Pada pemeriksaan anus posisinya normal, tidak ada kelainan atresia ani, tidak ada fistula atau stenosis. Artinya normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang. Untuk tulang belakangnya kelengkungannya normal, tidak ada spina bifida, tidak ada lipoma atau lustum sakral, tidak ada tanda neurologis juga. Saya melakukan pemeriksaan ekstremitas, apakah panjang kedua kakinya simetris atau tidak. Kemudian ada tungkainya, ini dapat bergerak bebas. Kemudian tidak ada kekurangan gerakan juga, tidak ada tanda trauma atau fraktur atau kerusakan neurologis lainnya ya. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada polydactylin atau syndactylin pada jari kaki. Tidak ada, normal. Baik dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik serta baik dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik dengan sistematis, ini semuanya normal, tidak ada tanda-tanda kelainan. Pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Gallagher score, yaitu sebelumnya saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air hangat. Kemudian bayi yang baru lahir diletakkan pada tempat pemeriksaan. Kemudian saya akan melakukan penilaian maturitas neuromuskular, yaitu posturnya. Bayi ditempatkan terlentang dan menunggu sampai bayi tenang. Kemudian saya akan melihat postur bayi. Untuk posturnya yaitu nilainya 4, dan yaitu jendela siku, tangan fleksi pada pergelangan tangan, dan berikan cukup tekanan untuk mendapatkan posisi sefleksi mungkin. Saya akan mengukur nilai sudut antara eminensia hipotenar dan bagian apabila lengan bawah. Untuk hasilnya itu 4, kemudian yaitu recoil lengan. Saya akan memegang kedua tangan bayi dan fleksikan bagian sejauh mungkin dalam 5 detik. Ini saya akan melepaskan dan nilainya 4. Kemudian yaitu sudut poplitea, bayi diposisikan terlentang, kemudian paha ditempatkan lembut pada perut bayi dengan lutut tertekuk penuh. Lalu kemudian pastikan bayi berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Kemudian kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap ekstensi. Kemudian untuk hasil skornya itu 3. Kemudian yaitu tanda shell, yaitu bayi dibaringkan terlentang dan mengarahkan kepala bayi ke garis tengah tubuh. Dorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan dan ibu jari dari tangan sisi lain memeriksa pada siku bayi. Siku dapat diangkat melewati badan, kemudian badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja dan kepala tetap lurus. Hasilnya yaitu 3. Kemudian yaitu perasa tubuh telinga. Saya akan memastikan bayi dalam keadaan terlentang, lalu memegang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk. Tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa.
lalu mempertahankan panggul dan permukaan meja periksa dan mengamati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat esensi lutut. Untuk hasilnya 3, ini yaitu tes pemotongan fisik. Pertama, kulit. Saya akan melibatkan kulit bayi baik warna maupun tekstur. Untuk hasilnya skornya itu 2, permukaan mengelupas dengan atau tanpa ruang dan vena jarak. Kemudian untuk rambutnya, perhatikan rambut halus pada bayi dan mengamati daerah atas dan punggung bayi. Kemudian saya akan untuk skornya itu 3. Kemudian pada permukaan mata kaki itu ukur panjang dari ujung tumit kaki hingga tumit dan terlihat garis telapak kaki. Kemudian skornya 3, yaitu lipatan pada 2 sampai 3 anterior. Dan untuk payudaranya, saya akan menilai ukuran areola dan menilai ada atau tidaknya titik akibat pertumbuhan papila monogomerik. Dan saya akan melakukan palpasi jaringan bangke di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk untuk mengukur diameternya. Untuk skornya yaitu 3, areola timbul dan benjolannya itu sekitar 3 sampai 4 mm. Jadi untuk matanya atau daun telinganya, saya akan periksa daun telinga dengan palpasi ketebalan kartilago dan mengikuti daun telinga ke arah wajah, kemudian melepaskan dengan mengamati kecepatan membaliknya daun telinga ketika dilepaskan seperti semula. Untuk skornya yaitu 3, telinga keras dan berbentuk recoil segera. Untuk kelamin perempuan, saya akan mengamati kelamin pada bayi perempuan dan untuk hasilnya yaitu skornya 3, labia minora besar, lebar labia minora kecil. Kemudian untuk total skornya yaitu 37 dengan usia bayi yaitu 38, yang artinya